Ya Tuhan, Godam berita. Seorang politisi Rusia baru saja melakukan hal paling berbahaya yang bisa dilakukan di Moskow. Dia mengatakan yang sebenarnya. Di depan parlemen, politisi itu menyatakan Rusia tidak bisa menang di Ukraina. Dan penarikan strategis yang terus dibicarakan Putin sebenarnya adalah kekalahan memalukan di Kiev. Karena keterbukaannya, politisi itu kini terancam penjara karena mendiskreditkan tentara. Tapi pesan yang coba dia sampaikan sudah tersebar dan Putin panik. Yang membuat situasi ini semakin penting adalah bahwa politisi ini bukanlah orang yang pro-Ukraina atau pro-Barat. Dia tidak anti perang, bahkan membenci Ukraina dan Zelensky. Meski membenci, dia sadar perhitungannya tidak masuk akal. Rusia memang tidak mampu menang di Ukraina, itu yang dia sampaikan secara terbuka. Dengar, hentikan perang di Ukraina sekarang. Untuk segera hentikan perang di Ukraina, para deputi juga bertanggung jawab bersama Presiden Putin. Special Military Operation dianggap gagal karena selama 4 tahun tidak mencapai tujuan yang telah dideklarasikan, termasuk tidak berhasil menggulingkan rezim non-Nazi Zelensky. Jadi, mengapa Special Military Operation disebut gagal? Perangnya belum selesai. Anda mungkin keberatan karena kami percaya tujuan Special Military Operation belum tercapai sampai hari ini. Dan pada prinsipnya, tujuan tersebut tidak dapat dicapai karena alasan-alasan berikut. Sejak musim panas 2022, kami belum bisa mengalahkan Ukraina dan mengibarkan panji kemenangan di Gedung Rada Kiev. Sejak Mei 2022, kami tidak lagi berperang melawan Ukraina, tapi melawan aliansi NATO. Selain itu, lebih dari 80 negara dan organisasi publik mendukung Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Kami didukung oleh negara-negara yang bisa dihitung dengan jari satu tangan. Saya rasa kalian semua sudah sangat mengenal mereka. Saya yakin kalian semua sudah tahu hanya dengan satu jari. Ini hanyalah bagian dari pernyataannya. Tapi, sebelum kita mendengarkan sisanya, izinkan saya menjelaskannya. Mengapa ini sangat penting? Begini, ketika Gregory Yurimiev mengatakan bahwa Rusia belum mampu mengibarkan panji kemenangan atau Kiev, dia tidak hanya menyatakan fakta, dia secara langsung bertentangan dengan pernyataan resmi Putin. Putin selama beberapa tahun terakhir menegaskan Rusia tidak kalah dalam pertempuran Kiev 2022. Menurut Putin, pasukan Rusia tidak pernah berniat untuk merebut ibu kota. Mereka mundur sukarela karena hanya ingin Ukraina Timur. Itu bohong, dan Putin sendiri yang mengatakannya. Beberapa pemimpin Eropa menelepon saya dan mengatakan Ukraina tidak bisa menandatangani perjanjian damai. Dan salah satu rekan saya mengatakan kepada saya, dan saya sudah menyebutkannya, dan saya menyebutkannya dengan namanya, bahwa kami harus menarik pasukan kami dari Kiev. Nah, sebagai prinsip, kami memahami bahwa mereka bisa saja mempermainkan kami. Ini sudah berlangsung puluhan tahun. Mereka berbuat satu hal namun berkata lain. Namun demi mencegah pertumpahan darah atau perang besar, kami setuju dan pada akhir Maret kami mulai menarik pasukan kami dari wilayah-wilayah di sekitar Kiev. Pada 4 April kami telah menyelesaikan penarikan ini. Beberapa pasukan pergi ke Belarus dan sebagian lainnya langsung mundur ke wilayah Rusia. Dan inilah kenyataan dari penarikan sukarelawan yang dibicarakan oleh Putin. Tank-tank Rusia ini menunggu di luar Kiev menanti perintah Putin. Mereka bukan diposisikan ulang, mereka dihancurkan, lalu ditinggalkan dan dibiarkan di lumpur karena pasukan Rusia dipukul mundur. Putin menyebutnya keputusan strategis, sementara dunia menganggapnya kekalahan. Mungkin di Rusia, mereka punya istilah berbeda untuk kekalahan. Dan sekarang, seorang politisi Rusia secara terbuka menyebutnya apa adanya. Dan tebak apa, dia tak berhenti di situ. Dia terus membongkar semua kebohongan yang pernah dikatakan Putin pada publik Rusia. Ini cuplikan yang tidak ingin Putin banyak orang lihat, sehingga bot Rusia memenuhi media sosial, memberi downvote, dan mencoba menyembunyikan video yang membahasnya. Jika kalian bisa tekan tombol subscribe, itu sangat membantu algoritma kami. Sekarang mari lihat sisa pernyataannya. Kedua perang apapun tetaplah perang Ukraina. Kedua, semua perang adalah soal ekonomi.
Ekonomi Rusia hanya 2% dari produk domestik bruto global, jelas tak mungkin menyaingi ekonomi negara-negara NATO yang melebihi 50% produk domestik bruto dunia. Bisakah Ukraina mengalahkan Rusia? Menurut kami, tentu tidak. Bukan karena tentara Ukraina lemah, sementara tentara kita pahlawan, tapi bahkan NATO dan Amerika Serikat pun tak bisa mengalahkan Rusia dalam perang konvensional, hibrida, atau tidak rasional. Jika Rusia terancam kalah dalam perang konvensional, mereka pasti akan mengubahnya jadi perang nuklir. Vladimir Vladimirovich Putin telah menyatakan hal ini berulang kali. Dan seperti yang sudah diketahui, tidak ada pemenang dalam perang nuklir. Jadi sendiri jika NATO tak bisa kalahkan Rusia dan sebaliknya. Kelanjutan operasi militer khusus berubah menjadi pengorbanan nyawa, takdir manusia, serta pengeluaran sumber daya dan aset yang tak rasional. Selain itu, berlanjutnya perang yang terus-menerus menyebabkan degradasi moral para peserta konflik dan, secara lebih luas, bangsa secara keseluruhan. Propaganda, kematian, dan pembunuhan ratusan warga tiap hari yang dianggap biasa mengikis nilai moral universal dan menciptakan kekacauan hukum. Sampai penghentian. Beri saya 1 menit lagi, saya akan selesaikan bagian terpentingnya. Baik, kamu bisa ceritakan bagian itu pada dirimu sendiri nanti. Terima kasih. Baik. Oke, peraturan Grigori Nikolaevich, terima kasih. Gangguan eksklusif. Sekali lagi, penting untuk menunjukkan bahwa orang ini tidak membuat argumen moral tentang mengapa invasi itu salah. Dia membuat argumen yang bersifat praktis. Dia bilang ekonomi tak mampu menopang, korban jiwa tak bisa diterima, dan Rusia memang tak punya kapasitas untuk menang. Dan ingat, ini datang dari seseorang yang menyebut pemerintah Ukraina yang terpilih secara demokratis sebagai neonazi. Dia membenci Ukraina dan rakyatnya, tapi kebenciannya tak mengubah perhitungan yang dia tunjukkan. Perhitungannya makin buruk tiap bulan. Semakin lama Putin memperpanjang perang ini, semakin banyak Rusia yang berdarah. Pendapatan minyak Rusia turun hampir 20% pada 2025 dibandingkan 2024 saat mereka sudah kesulitan. Itu sebagian karena harga global turun. Namun, faktor utama adalah diskon besar yang harus diberikan Rusia untuk menjual minyak pada 2025 yang melebar hingga lebih dari $24 per barel. Itu hampir 2 kali lipat dari tawaran Rusia 2 tahun sebelumnya selama perang. Bayangkan, Rusia membayar pembeli agar mau mengambil minyak mereka, namun tetap sedikit negara yang berminat. Jika terus begini, minyak Rusia akan segera tak menguntungkan untuk diekstraksi dan dijual, padahal minyak tersebut menyumbang besar pada anggaran pemerintah Rusia. Pendapatan minyak yang turun berarti dana untuk militer, program domestik, dan mesin perang ikut berkurang. Sanksi tidak hanya menyakiti Rusia, tapi juga perlahan mencekiknya. Namun kerusakan ekonomi hanyalah sebagian cerita. Ada masalah yang lebih dalam. Rusia telah menjadi terisolasi secara diplomatik dan ekonomi. Isolasi itu memiliki harga, seperti yang dikatakan Gregory dalam pidatonya. Sekutu sejati Rusia bisa dihitung dengan 1 tangan. Yang terbesar adalah Tiongkok. Namun kata sekutu kurang tepat untuk hubungan Tiongkok dengan Rusia. Rusia kini menjadi negara bawahan Tiongkok, bergantung pada Beijing untuk perdagangan, teknologi, dan perlindungan diplomatik. Tidak ada jalan keluar. Berikut penjelasan Sarah Payne yang jauh lebih baik daripada saya. Silakan dengarkan. Negara brengsek Tiongkok di dalamnya. Dan mereka tak akan segera keluar dari masalah itu. Dan kesempatan luar biasa untuk Rusia. Setelah Uni Soviet runtuh, situasinya sulit, tapi ada peluang besar. Sekitar tahun 2000-an harga minyak melonjak tinggi. Ini seharusnya jadi kesempatan membersihkan sistem hukum agar lebih mendukung bisnis kecil, sehingga mereka bisa menghasilkan dan menyimpan uang tanpa butuh perlindungan khusus. Orang-orang yang ingin mengambil uang dan memperbaiki jalan. Dan sebaliknya, Putin naik ke tampuk kekuasaan dengan cara berperang saat ia berkuasa di Perang Chechnya kedua, menghancurkan Chechnya untuk mempertahankannya. Aku tidak tahu, kamu tahu. Lalu dia perang 2008 untuk merebut Ossetia dan Abkhazia dari Georgia.
Hal seperti ini populer di Rusia, harga minyak naik, sehingga ada uang untuk rakyat dan standar hidup meningkat. Tetapi kemudian harga minyak turun drastis dan mereka mencapai puncak lagi. Aku rasa itu sekitar tahun 240-an. Rusia ikut perang ini dengan keyakinan sebagai negara adidaya. 3 tahun kemudian, mereka jadi mitra junior Tiongkok, menjual minyak murah dan membeli elektronik Tiongkok karena tak mampu produksi sendiri. Putin ingin mengembalikan kejayaan Soviet, tapi malah menjadikan Rusia pom bensin untuk Beijing. Lalu, bagaimana nasib politisi yang berani bicara belak-belakan soal ini? Tepat dugaan Anda, Gregory ditangkap dan didakwa mendiskreditkan militer. Itu adalah undang-undang sapu jagat yang dipakai Putin untuk membungkam siapapun yang bicara soal perang. Beberapa bulan lalu, kita membahas gadis yang bernyanyi tentang perang ini salah, lalu ditangkap dan didakwa kejahatan serupa. Di Rusia, hanya menyebutnya perang, bukan operasi militer khusus, bisa membuat Anda didakwa serupa. Mengatakan Rusia kalah, itu jelas mendiskreditkan tentara dan melaporkan korban secara akurat. Anda akan langsung dikirim ke Gulag. Sidang Gregory dijadwalkan 9 Februari sekitar seminggu lagi. Ia terancam dilarang menjabat, dipenjara, dan didenda berat. Politisi Rusia lain jelas. Diam, jangan ungkap hal yang semua tahu, jangan tunjukkan kaisar telanjang. Tapi begitulah. Putin bisa menangkap satu politisi, tapi tidak bisa menangkap kebenaran. Karena bukan hanya Gregory yang mengatakan hal ini. Semakin banyak suara di Rusia menyampaikan argumen serupa, hanya dengan bahasa lebih diplomatis jika kamu mengerti maksud saya. Bahkan propagandis Rusia pro-perang yang selama 3 tahun mendukung invasi, kini juga mengatakan hal yang sama. Rusia harus segera mengakhiri ini. Dengarkan ini. Kita harus menghentikan perang. Kita harus segera mengakhiri operasi militer khusus dengan kemenangan. Meski saya belum tahu seperti apa kemenangan yang memuaskan semua orang. Pasti akan ada yang tidak puas dan patriot yang membunyikan alarm. Tapi kelompok inti yang membuat keputusan dan mereka yang terlibat serta masih terlibat dalam operasi militer khusus, mereka yang bertempur, yang kerabatnya sedang bertempur, yang membantu di garis depan, harus puas dengan kemenangan itu. Ada realitas objektif, keinginan kita, dan norma hukum tertulis. Kadang hal-hal tidak selaras, lalu sesuatu terjadi, dan semuanya pun tertata. Sudah jelas Ukraina tidak akan bertahan dalam bentuk sekarang dan akan terpecah. No, mengapa harus mengorbankan nyawa rakyat kita dan Ukraina untuk hal yang akhirnya kembali pada kita sendiri? Untuk fakta bahwa itu akan kembali kepada kita. Lalu kita punya Chief Executive Officer Rusia, pengusaha Rusia, bahkan ekonom Rusia. Menunjukkan bahwa kemitraan tanpa batas Rusia dan Tiongkok sebenarnya bukan kemitraan. Bahkan, mereka sampai mengatakan bahwa Rusia membutuhkan Tiongkok, tapi Tiongkok sebenarnya tidak membutuhkan Rusia sama sekali, dan itulah sebabnya Rusia semakin terkikis. Silakan dengarkan. Setelah perang dimulai, Setelah dimulainya Special Military Operation Tiongkok menjadi mitra ekonomi utama Rusia. Ngomong-ngomong, ada artikel yang bilang begitu. Kami dan negara tetangga membeli komponen drone dari produsen yang hampir sama. negara tetangga, drone dan komponennya kami beli dari produsen berbeda. Memang seperti itulah kenyataannya. Semua orang yang bekerja di bidang ini mengetahuinya. Jadi begitulah, mereka pura-pura menjadi teman. Apa maksud saya? Saya tak bicara soal drone. Para spesialis Tiongkok dan pasar negara berkembang di Capital Economics menyebut pendalaman kerjasama investasi, padahal kita bahkan tidak membahas investasi. Itu hanya fantasi kerjasama keuangan. Nah, katanya mereka tidak memberi kita pinjaman, bahkan tak pantas untuk memimpikannya. Pada akhirnya, ini dibatasi oleh permintaan Tiongkok yang relatif rendah terhadap barang-barang Rusia, ditambah lagi barang-barang ini dikenai sanksi Barat. Itu bisa membuat Anda mendapat masalah. Dan bagi kami, Republik Rakyat Tiongkok praktis telah menjadi satu-satunya pembeli ekspor kami dan satu-satunya pemasok yang kami miliki. Ya, kami masih bisa membeli sesuatu dari waktu ke waktu, kadang-kadang mesin, kadang-kadang peralatan, kadang-kadang komponen, suku cadang pesawat, kebanyakan begitu. Kami mendapatkannya dengan baik, setidaknya dulu begitu. Dan saya tidak tahu di situasi sekarang. Hanya ada beberapa perubahan dalam 6 bulan terakhir. Persahabatan tanpa batas antara Rusia dan Tiongkok ini
Jika ada sesuatu yang mengganggu, mereka akan membatalkannya. Dan faktanya, sudah ada penurunan. Jadi apa yang akan kita lakukan? Uni Eropa, mitra kita sebelumnya, telah menutup pasar mereka. Jika ada perjanjian damai sekarang, saya pikir sanksi akan dicabut. Jika si Amerika Serikat mencabutnya, Eropa juga harus demikian. Non pasar di sana sudah dikuasai pemasok lain. Artinya, Rusia butuh Tiongkok, tapi Tiongkok tak terlalu butuh Rusia. Kita tidak membutuhkan mereka. Putin mungkin menciptakan sistem di mana berkata jujur dianggap kejahatan, tapi kebenaran tidak peduli pada hukum Rusia. Putin bisa menangkap orang, tapi tak bisa menangkap kenyataan yang cepat mengejarnya. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, 4 video perang kami didemonetisasi menurut YouTube. Menampilkan serangan drone atau bahkan cuplikan dari garis depan tidak ramah bagi pengiklan. Dan itulah sebabnya video-video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi dan coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Jadi kami percaya penting untuk meliput semua ini, dan itulah sebabnya kami meluncurkan platform kami sendiri, Bisnis Dasar. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami juga tidak menayangkan iklan apapun di situs tersebut. Dengan cara itu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini dan ingin menonton video kami tanpa sensor serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda juga bisa mengklik tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda dapat menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Anda juga mendukung liputan dan channel kami. Terima kasih. Nama saya Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.